Sebelumnya, saya akan ceritakan seorang tokoh yang bernama Mbah Fanani. Di dataran tinggi Gunung Dieng yang termasyhur itu, hiduplah seorang petapa yang sangat dikenal warga setempat. Nama petapa itu bernama Mbah Fanani. Mbah Fanani tinggal di sebuah tenda kecil di depan rumah warga. Dia menghabiskan waktu belasan tahun di dalam tenda tanpa beraktivitas apapun. Dengan bermodalkan sebuah kain sarung, dia mampu bertahan dari dinginnya udara Dieng. Walau begitu, banyak orang yang datang berkunjung untuk menemui Mbah Fanani. Bahkan banyak dari mereka yang berasal dari kalangan habib dan ustadz. Lalu bagaimana seorang petapa seperti Mbah Fanani menjalani kehidupannya? Mbah Fanani merupakan anak kedua dari pasangan Mbah Benyamin dan Nyai Zahro. Menurut keponakan Mbah Fanani, yaitu Kiai Madun, dulunya Mbah Benyamin adalah kiai yang berperan dalam memperjuangkan NKRI. Salah satunya adalah peristiwa tanggal 10 November. Bersama Kiai Hashim Sari dan Mbah Abbas, Mbah Fanani kemudian menikah dengan Nyai Zainab dan dikaruniai seorang anak bernama Nyai Maryam. Kakak dan adik dari Mbah Fanani sudah meninggal semua. Sisanya Mbah Fanani saja. Kiai Madun mengatakan, walaupun penampilannya yang nyeleneh dan cenderung pendiam, Mbah Fanani memiliki pengetahuan yang mendalam soal keislaman. Bahkan saat sebelum bertapa di Dieng dan masih tinggal di Cirebon, Mbah Fanani sudah terlihat berbeda dari orang-orang pada umumnya. Ilmu mengaji dan kajian Islamnya ternyata sangat baik semasa muda, kata Kiai Madun. Itulah sedikit mengenal lebih dekat tokoh pertapa yang saat ini berada di dataran tinggi Dieng. Mbah Fanani sudah terlihat berbeda dari orang-orang pada umumnya. Ilmu mengaji dan kajian Islamnya ternyata sangat baik semasa muda, kata Kiai Madun. Itulah sedikit mengenal lebih dekat tokoh pertapa yang saat ini berada di dataran tinggi Dieng. Terdapat jejak nyata sebuah masjid milik keluarga Mbah Fanani, berupa masjid yang sedang dibangun. Ada ornamen unik ditanamkan pada tiap dindingnya, yaitu dijumpai peralatan dapur, yang pada umumnya ornamen di masjid adalah ornamen kaligrafi. Penyebab terhentinya pembangunan masjid kala itu, dihentikan oleh pihak kolonial Belanda, karena dicurigai akan dijadikan tempat permusyawaratan para pejuang kemerdekaan, hingga akhirnya sangat lama pembangunan masjid itu terbengkalai. Mengenai sejarah masjid tersebut, ada kisah yang dianggap aneh, karena bagaimana bisa, sebuah bangunan yang dibangun di atas tanah, dan memiliki pondasi yang tertanam, kabarnya letak posisi arah kiblatnya suka berubah-ubah sendiri. Keanehan tersebut menurut Kiai Madun, bukanlah sembarang isapan jempol belaka. Bahkan menurut warga sekitar, terutama dari beberapa warga setempat, yang usianya sebaya dengan Kiai Madun, membenarkan tentang kisah tersebut. Bahkan keanehan tersebut, hingga kini yang dalam proses pembangunan lanjutan baru-baru ini, masih kerap mengalami berbagai keanehan, setiap lakukan kegiatan pengumpulan biaya, dan kegiatan lainnya, hingga proses pembuatan video ini dibuat. Setelah mendengarkan cerita dari saksi yang mengalami kejadian aneh tersebut, saat akan menjemput biaya tambahan guna pembangunan, mengisi bahan bakar mobil sekitar 3 liter, dan bensin itu tidak habis setelah menempuh jarak lebih 30 km. Masih ada beberapa kejadian aneh lainnya, saya mengalami sendiri saat proses pengambilan rekam video saat bersama Kiai Madun hingga akhir, dan disaksikan beberapa murid Kiai Madun. Kamera berhenti sendiri setelah Kiai Madun ucapkan salam penutup. Dan kamera masih dalam kondisi menyala. Namun keanehannya itu, posisi yang awalnya on merekam, tiba-tiba off sendiri tanpa siapapun orang menekan tombol off. Syukur alhamdulillah setelah panjang menggali sejarah masjid dan Mbah Fanani, hasilnya terekam. Itulah sepintas tentang siapakah Mbah Fanani. Dan semoga usaha keras mewujudkan cita-cita lama keluarganya Mbah Fanani, membangun masjid tua tersebut segera tercapai. Berikut kita saksikan keterangan langsung bersama Kiai Madun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di sebuah masjid ya, tapi tepatnya di sebuah pondok ya. Bisa dikatakan ataupun lebih dikenal Pondok Cibogo. Karena kalau saya tinggalnya nggak terlalu jauh dari kawasan ini ya, jadi lebih dengarnya kawasan Cibogo. Kayaknya ada
Sini ada pondok, akhirnya dikenalnya simpelnya Pondok Cibogo. Nah, ini ada sesuatu yang istimewa bagi saya pada hari ini ya. Kebetulan pada hari ini sedang ataupun habis melakukan kegiatan aktivitas ya yang biasa dilakukan setiap tanggal 11 manakibanan mungkin namanya atau manakib ya. Iya. Ya dilakukan berjamaah dan alhamdulillah ini yang dari Ciamis, dari Indramayu ataupun dari luar kota lain pun bisa datang ke tempat ini. Nah, secara spesifik lain hal lainnya mengenai yang akan saya ulas pada sesi video saat ini ya, yang akan saya publishkan, yaitu mengenai sebuah masjid tua yang dulu itu pernah dibangun pada era masa penjajahan di sekitar tahun 1937 ya Pak Kiai. Nah, itu masjid itu sempat terbengkalai. Nah, hingga sekarang ini di tahun 2022 alhamdulillah ada sebuah perjuangan yang luar biasa ya terutama Pak Kiai ini sebelah saya ini, beliau terus berusaha untuk mewujudkan masjid tersebut bisa berdiri dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, dan yang saya hari ini mau gali tentang sejarahnya masjid tersebut, tapi ini ada hal yang unik nih mengenai masjid tersebut. Akhirnya saya memiliki inisiatif dan juga ketertarikan ya mengenai tempat ini nih, di Cibogo ya, di Cirebon, dan ini masih masuk ke kawasan Kota Madia Cirebon di mana masjid tersebut berdiri, lalu ada sebuah pondok ya yang dipimpin oleh Pak Kiai, dan juga nih ada di belakang juga ada sejarah lagi. Di belakang masjid ini ada sejarah yang nggak bisa kita lewatkan karena kaitan sejarah dan budayanya. Tapi sebelum itu saya akan banyak bertanya pada Pak Kiai, dan alhamdulillah hari ini Pak Kiai sehat ya, walaupun sedikit flu ya Pak Kiai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, malam Selasa tanggal 13, malam Selasa tanggal 13 Dzulhijjah, dan tanggal 12 Dzulhijjah, tanggal 11 Juli, yang mana alhamdulillah saya pada malam hari ini kesempatan banyak rekan tamu-tamu yang mengunjungi acara sebelasan. Begitu pula alhamdulillah di samping saya yaitu Bapak Niko. Tadi ada pertanyaan dari Abang Niko mengenai masjid yang katanya masjid sejarah. Jadi masjid sejarah yang ada di daerah kami ini letaknya di Blok Pesantren Kebon Salib, Kampung Cibogo, RT 02, RW 09, Kelurahan Agasunya, Kecamatan Raja Putih, Kota Cirebon, Jawa Barat. Yang mana masjid tersebut sangat unik, begitu juga sangat mendalam di dunia sejarah ini. Ya, alhamdulillah sekarang kami sedang berupaya memperjuangkan masjid tersebut semenjak awal itu telah dibangun oleh pendiri Pondok Pesantren Kebon Salib, yaitu nama Mbah Suyuti. Mbah Suyuti bin Mbah Muslim Benda Kerep bin Mbah Soleh, pendiri Benda Kerep, bin Mbah Muta'ad Sindang Laut, bin Mbah Nuruddin, bin Mbah Muridin, bin Mbah Pangeran Bagus, bin Mbah Pangeran Mujul. Yang selanjutnya itu bin Kanjeng Syarif Hidayatullah. Dari kami 22 ke Kanjeng Syarif Hidayatullah.
Selanjutnya mengenai masjid tersebut, awal dibangun pada tahun 1937 oleh generasi ayah kami. Sempat pada waktu itu disergap juga oleh Belanda karena ada isu bahwa mbah kami ini sedang membangun markas Masyumi, tapi alhamdulillah selamat. Nah, selanjutnya masjid terus dibangun, baru tengah tiang tahu-tahu itu menggeser arah kiblatnya sangat jauh. Padahal sebelumnya dibangun bangun itu kan pasang baplang, sebelumnya pasang baplang itu dikompas dulu, dia dipandang ke arah kiblat sudah tepat, lalu baru baplang, baru pondasi. Oh, kenapa begitu sudah mencapai setengah tiang pas datang menggeser ke arah kanan, gitu, ke arah kanan jauh sekali. Nah, semua takjub, ajib artinya. Terpaksa akhirnya bangunan tersebut dibongkar total, dibikin dari nol lagi, yaitu pasang boplang, pandong, ya dikompas sudah tepat, digali, lalu dipasang pondasi. Pondasi yang kedua itu tepatnya tahun 43. Kenapa berjauhan sekali? Ya harap maklum karena pada waktu itu negara kami kan masih kacau balau, akhirnya kerja-kerja dengan Belanda disambil perang sambil membangun masjid. Iya. Tahun 43 membangun ulang. Nah, ternyata begitu sudah 3/4 pasangan bata badan masjid geser juga ke arah kanan. Udah geser ke arah kanan, lalu dibongkar lagi, ya, bikin lagi pondasi. Nah, lalu dilanjutkan pada tahun 62 terakhir menginjak 63 dibangun kembali. Nah, terus lanjut sampai rata badan, begitu sudah rata badan geser pula ke arah kanan. Akhir para sesepuh pada waktu itu masih di lain dan sebagainya musyawarah, ya udah kesimpulannya sekarang kita yang harus mengalai untuk sholat ke arah kiblat. Jadi dilanjutkan sampai tinggal di tepi dengan konstruksi jati-jati yang tua itu 30x40 lebarnya jati, diklaim dengan pelat dan dibaut. Di sambil udah rampung atap ini, di sambil untuk menunggu finishing, ya itu alhamdulillah sudah digunakan untuk sholat Jumat sampai katanya 9 kali sholat Jumat. Udah begitu 9 kali masjid ini ambruk dengan tiba-tiba. Nah, udah ambruk, lalu ayah kami mengadakan musyawarah lagi, mau dibangun. Begitu udah di waktunya mau siap membangun, sudah kumpul semua tenaga kerja, tiba-tiba ada hatib. Hatib ini ada suara tidak ada rupa. Bahasanya kata hatib, yen durung waktune, yen masjid sejarah. Engkau waktune, insyaallah bakal jadi. Nah, setelah itu akhir ya dibentikan lah, ditunda karena ada petunjuk itu. Nah, di hari kemudian menjelang berapa bulan, ya kesempatan karena kami di sini itu selalu ada acara haul maulud dan sebelasan, jadi banyak tamu-tamu yang akhirnya yang tidak lepas selalu menanyakan tentang masjid kapan akan dilanjutkan ulang. Nah, konon katanya pada tahun-tahun 71
71 itu ada jawaban dari kami bahasanya kita ini tidak akan menjamani untuk jadinya masjid itu. Seandainya kalau kita menjamani lalu aku menjadi tukang nyapu masjid tersebut, itu udah untung, bagja untung. Semua tanya kapan kalau itu tahun berapa untuk dilanjutkan. Ayah kami jawab kurang tahu, karena yang akan melanjutkannya juga masih kecil. Siapa? Ya ini yang sedang dipangku. Ternyata itu yang dipangku itu konon katanya itu saya sendiri gitu tuh. Itu saya sendiri. Ya ini yang akan melanjutkan. Nah, berita ke berita, kabar ke kabar, cerita ke cerita dari saya saksi hidup. Pada waktu itu saya belum respon. Artinya itu mungkin bahasa Siloka. Karena mau gimana responnya pada waktu itu setelah ayah kami wafat. Ayah kami wafat kan tahun 75. Nah, itu kan masih lengkap kakak-kakak kami. Nah, seperti almarhum Kiai Yusuf itu kakak ipar. Lalu almarhum Kiai Zubedi kakak ipar juga. Lalu Kiai Haji Muslim itu kakak kandung. Lalu Kiai Mu'in itu kakak kandung. Makanya pada waktu itu saya ambil kesimpulan ini bahasa Siloka. Karena tidak mungkin kalau saya yang menghadapi. Nah, tepatnya pada waktu tahun 2013 Kiai Jubedi wafat. Nah, Kiai Jubedi wafat, saya belum respon. Nah, 2 tahun kemudian lalu Kiai Yusuf wafat. Ibu kandung kami wafat, masih belum respon. Itu ibu kami namanya almarhumah Nyai Hajah Marsiah binti Kiai Banyamin, itu adik kandungnya Mbak Fanani. Itu Mbak Fanani yang sekarang konon katanya diramaikan ada di Dieng, itu kakak ibu kami. Berarti kami ini ke Mbak Fanani itu uang gitu ya. Nah, setelah 1 tahun wafatnya ibu kami, wafat lagi Kiai Yusuf. 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, lalu wafat lagi itu Kiai Haji Muslim. Setelah wafatnya Kiai Haji Muslim baru saya baru sedikit menyadari apakah iya ini akan terjadi. Saya sendiri yang bangun. Karena tinggal almarhum Kiai Mu'in dengan saya. Saya tiba-tiba menjalan 7 bulan Kiai Mu'in wafat, baru saya sadar. Artinya mau tidak mau, karena tinggal saya sendiri. Nah, saya biasanya sekarang menbilangkan satu dalam sejarah seperti itu. Yang kedua kalinya merasa saya ini dapat amanat, dan juga sekarang saya ini sudah usia lanjut. Jangan khawatir kalau tidak secepatnya untuk mengerjakan itu, karena itu amanat. Ya alhamdulillah itu masjid ya sampai sekarang saya terus diperjuangkan sudah 1 tahun lamanya, persis di mulai tanggal 1 Hijriah, Dzulhijjah, sekarang udah Hijriah lagi, udah Dzulhijjah lagi. Jadi sudah 1 tahun. Itu dalam 1 tahun alhamdulillah lancar. Ya. Berkaitan dengan ornamen yang unik. Nah ini nih Pak Bey, saya potong dulu Pak. Iya, ya baik. Jadi saya ini sangat tertarik ya dengan bangunan yang sekarang nih, arsitekturnya nih, gaya arsitekturnya nih. Saya ini ngobrol sama putranya Pak Kiai. Pak Kiai ini nggak punya jasa seorang arsitek, bukan orang teknik sipil atau apalah. Tapi Pak Kiai bisa berhasil bangun masjid yang sekarang ini walaupun belum tuntas ya. Tapi di bangunan unik, ada gaya Eropanya, gaya Asianya Cina ya, karena ada guci-guci ala Cina ya yang pakai terapkan. Dan juga ada ornamen kujang, keris. Nah, jadi saya merasa
ini yang punya rahasia Ya. utamanya adalah Pak Kiai, karena Pak Kiai yang punya konsep kan gitu. Iya. Dan satu lagi, dan nanti di video ini kan saya sisipkan beberapa gambar di mana foto-foto masjid awal waktu pada era masa penjajahan yang bentuknya kotak. Iya. Dan saat ini pun bentuknya kotak ya. Dan yang bikin saya lebih tertarik lagi di mana sejarahnya itu mengenai tadi ya, kiblatnya bisa berubah-ubah. Dan itu mungkin rahasia yang mungkin agak sulit diungkap ya Pak Kiai. Nah, dan juga ini saya mau banyak tanya lagi nih mengenai kenapa sih kok ada ornamen coet Pak Kiai. Iya, baik. Nah, coet ini kalau yang nggak tahu ya, coet mungkin orang Jawa itu tahu ya. Coet itu kan ulekan yang biasa untuk bikin sambal. Yaitu kenapa Pak Kiai kok menerapkan di masjid itu ada coet, dan kenapa ada centong sayur gitu kan. Iya. Sampai kok alat dapur kok sampai ada di situ. Pak Kiai pasti punya rahasia nih. Nah, itu dulu saya minta dijelaskan Pak Kiai sebelum nanti kita menginjak yang lainnya. Kenapa Pak? Oh iya. Jadi awalnya gitu. Setelah tinggal saya sendiri dari 6 saudara, lalu saya merenung. Dalam arti ini kewajiban. Nah, maka saya tidak lepas tinggal waktu itu saya istikharah. Kebetulan alhamdulillah masih ada almarhum Kiai Abidin. Kiai Abidin itu bekas ajudannya ya saya alias abdi dalam. Iya, abdi dalam. Ya, dia sering istikharah. Kata saya meminta tolong sama beliau untuk mengizinkan di masjid. Kata Pak Abidin, alhamdulillah kalau gitu siap. Lalu beliau laksanakan. 3 hari kemudian dia ada jawaban bahwa masjid ini sudah waktunya. Nah, begitu ada jawaban sudah waktunya, kok kenapa yang tadinya arah kiblatnya menceng ancam setelah hasil istikharah itu. Nah, begitu pula langkah keduanya, saya istikharai untuk motif atau potongan masjid. Yaitu saya istikharah membawa tafalan antara peninggalan para wali, diantaranya Masjid Tanjunan, Masjid Daerah Tanjunan, Masjid Sang Cipta Rasa Kesepuan, Masjid Jagabayan, Masjid Tugu Dalam, tinggalannya Mbah Fanani, ayahnya tinggalannya Banyamin, ayahnya Mbah Fanani, lalu Masjid Benda Kerap. Nah, hasil istikharah alhamdulillah yang dapat itu benda kerap dengan Masjid Sang Cipta Rasa. Makanya itu modelnya hampir mirip Kesepuan dengan benda kerap. Nah, langkah yang ketiganya istikharai berkaitan dengan nama. Saya tafalan yang istikharai yaitu Pangeran Cakrabuana. Lalu istikharai lagi nama Masjid Syekh Bayanillah. Lalu istikharai Syekh Anwaruddin Krian. Lalu istikharai nama Masjid Syekh Zaful Kafi, Syekh Nurjati. Alhamdulillah dapatnya itu namanya Syekh Anwaruddin Krian. Langkah keempatnya saya istikharah lagi untuk para arsitek, 8 rekan arsitek. Ya, di antaranya salah satunya dari Tasikmalaya. Kok kenapa istikharah dapatnya itu harus arsitek dari Tasikmalaya? Ya, alhamdulillah lalu kita laksanakan dan adakan musyawarah. Nah, sudah begitu mulai saya merenung juga karena ini masjid ini sangat kental, masjid sejarah. Ya. Nah, tidak lepas karena kami di sini nih notabene kota wali merujuk ketinggalan para wali yang ada di Cirebon, khususnya umumnya di Pulau Jawa. Maka dari itu saya merenung harus kemana.
ornamennya ini harus dengan apa? Apa kesepuan, apa Demak, apa Kudus, apa dia. Sedangkan di sisi lain saya sendiri tidak punya kalian apa-apa. Jadi harus bagaimana? Ya, bingung. Ya. Kita sama arsitek angkat tangan juga. Bahasanya dia ketakutan. Ya, kalau ngambil dari gaya lain atau iya, apa ya? ya gaya-gaya ketinggalan para wali takut. Kok kenapa dengan tiba-tiba saya sedang ya ngobrol gini tanpa ada pikiran ke arah masjid ya, dengan obrolan normal lah, dengan pikiran normal, kok tiba-tiba ada bayangan gitu. Itu bayangan ornamen. Itu pertama itu 3 pilihan. Di antara yang 3 pilihan saya ambil 1. Begitu saya ambil 1 langsung nempel otak saya. Nah, saya gambar juga nggak bisa, jadi akhirnya terpaksa saya sendiri masang ya, menunjukin pada tukangnya tukang biasa, bukan ahlinya, bukan bidangnya gitu. Nah lalu dapat tadi itu petunjuk, begitu pula 2 pilihan yang keduanya. Saya ambil 1 pilihan. Tentu gitu sama gitu sama gitu. Nah itu ornamen ada cowet itu selain dan sebagainya sesuai dengan petunjuk itu. Iya. Namun anehnya, kok begitu dipasangkan tidak lepas dari makna tauhid. Ya contohnya ada jajaran 5 pada rukun Islam, ada jajaran 6 pada rukun iman, ada jajaran 20 berarti sifat 20, ada jajaran 50 berarti aqaid 50, ada jajaran 4 berarti itu kan puji Allah, puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis kan gitu ya. Atau bisa juga itu makna artinya barokah, kita harus yakin pada barokah maunah karomat syafaat. Kita tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah kalau kita tidak mencintai tingkat karomat, itu wali. Kita tidak akan dapat karomatnya wali kalau tidak mencintai para maunat, yaitu minas sholihin. Kita tidak akan dapat maunat para sholihin kalau kita tidak menempuh keberkahan, yaitu keberkahan kita rukun dengan sesama umat Islam. Itu jangan tukar padu, itulah. Nah itu jajaran tepat sekali ya. Terus kenapa ada ilmu ulum, ada cowet, ada sendok, ada centong, ada gayu, ada pedasan, ada pedasingan, ya memaknakan ya itu untuk kemakmuran umat, itu kemakmuran umat. Jadi artinya gini, kita ibadah tidak akan kekurangan makan, tidak kekurangan ekonomi kalau toh benar kita ibadahnya kepada Allah. Ya, karena ibadah ini akan membawa berkah apa tujuan kita, kehidupan kita di dunia baik di akhirat. Gitu. Makanya ada gayung, ada kandi, ya, ada buyung kan untuk membawa air, ya, ada gentong, itu kan mana-mana yang istimewa. Itulah penjelasannya di sana. Jadi kalau bagi saya, artinya itu sebuah keunikan ya. Kok masjid dimasukkan ornamen-ornamen alat dapur ya? Kan itu kan bagi saya yang generasi muda sekarang ini ya sangat aneh gitu kan. Dan syukur alhamdulillah kebetulan di sini kan juga ada saudara-saudara kita dari Ciamis, dari Indramayu gitu, dari Cilacap juga. Jadi kita sama-sama mengorek informasi dan belajar nih. Pas kebetulan dengan Pak Kiai langsung yang mungkin agak jarang bisa kayak begini ya. Ini ada nilai ataupun pesan yang sangat luar biasa di mana tadi mengenai tadi apa ilham yang datang, petunjuk yang datang gitu kan. Memang kita memang betul Pak Kiai ya. Yang selama ini mungkin saya pribadi lalai, yaitu
dengan segala sesuatu karena semua orang itu punya cita-cita ya, punya harapan, punya tujuan, tetapi kadang suka melupakan yang namanya istikharah. Iya. Nah ini Pak Kiai telah mengajarkan kami semua nih dan mengingatkan lagi mengenai istikharah yang kalau saya punya prediksi mungkin ya banyak generasi yang sekarang ini kan agak melupakan hal itu. Istikharah. Karena jawaban ataupun petunjuk segala macam insya Allah akan memberikan gambaran-gambaran yang dengan caranya tetapi insya Allah akan membuahkan hasil. Nah ini di luar masalah itu ya, jadi kita punya hajat, tujuan, usaha apa segala macam istikharah deh itu. Betul. Merinding ya sebagai saya ya. Nah kembali lagi Pak Kiai, setelah tadi saya perhatikan mengenai ornamennya segala macam ini, saya sendiri tuh termenung ya, karena kebetulan tadi saya datang sini agak terlambat, nggak bisa mengikuti secara penuh acara manakib tadi. Saya lebih dulu ke masjid itu dan sendiri ya, demi Allah nih saya tadi sendiri di sana itu meliput tanpa ditemani. Saya nih merasa tertegun ya, waduh luar biasa. Ini bangunan kok sampai segininya, ini kok kenapa kok ada sampai ornamen alat dapur kok sampai di sini, lalu begini dan begitu. Jadi pikiran saya udah kemana-mana, udah banyak hal sampai apa ya, saya terakhir ini bersama Pak Kiai langsung dan akhirnya oh petunjuknya karena istikharah, oh begini dari mulai awal bangunan tersebut ada. Nah luar biasa nih, terima kasih Pak Kiai diingatkan nih. Dan satu lagi Pak Kiai mengenai hubungan Mbah Fanani mengenai masjid tersebut itu gimana? Bisa dijelaskan Pak Kiai? Oh ya, berkaitan dengan Mbah Fanani yang bukan sekarang aja di Dieng, yaitu Mbah Fanani ini putranya Mbah Banyamin bin Mbah Zayadi Sindang Laut. Mbah Fanani ini punya saudara di antara laki-laki, yang paling tua adalah Mbah Hanan. Lalu yang keduanya Mbah Abdullah, sudah almarhum. Ini yang laki-lakinya aja. Lalu ketiganya yaitu Mbah Fanani. Lalu keempatnya itu Kiai Mugni Tugu Dalam. Kelimanya Kiai Haji Fathur Rahman Tugu Dalam. Nah, kalau Kiai Fathur almarhum Kiai Fathur Rahman itu adik ibu kami. Nah itu kan ibu kami ini adiknya Kiai Mugni. Nah kalau ada kaitan dengan Mbah Fanani, satu karena ada hubungan saudara, yang kedua kalinya ada hubungan yang berkaitan dengan torekot dan dengan ngaji lainnya. Karena pada waktu itu Mbah Fanani dengan ayah ini usianya sangat jauh gitu. Mbah Fanani terhitung kalau sampai sekarang itu usia 115 tahunan. Nah, sedangkan ayah kami terhitung almarhum ayah kami ini sampai sekarang masih 138, jadi lebih tua ayah kami. Nah begitu juga karena ayah kami lebih sepuh usianya dan nasabnya juga lebih sepuh, karena ayah kami ini maupun tidak nikah dengan adiknya Mbah Fanani itu sudah ada kandungan saudara dekat. Mbah Fanani ayah kami ini sifat paman misan ya, lalu nikah ke adiknya gitu aja Mbah Fanani. Nah karena ada hubungan saudara yang kental yang kuat ya, Mbah Fanani sempat banyak belajar ke ayah kami ya, dan terang ngaji dan diantaranya torekot juga gitu. Mbah Fanani kalau ambil torekot satoriannya dari ayah kami, kalau ngambil torekot saziliannya itu dari Kiai Okab Benda Kerep. Kiai Okab ini kakaknya ayah kami itu. Nah
itu dibina oleh almarhum Kiai Okap, dibina oleh almarhum Kiai Zaini Benda Kerep, adiknya Kiai Okap, dibina juga oleh Kiai Muhtadi Benda Kerep, dibina juga oleh ayah kami. Ini 4 orang ini masih kakak beradik. Ya. Nah, itu Mbak Fanani selalu dibina. Nah, pada waktu konon katanya tahun 61, Mbak Fanani ini keterjang yang tidak waras. Dianggap orang tidak waras gitu kelihatannya. Konon katanya galak pada waktu itu keterjang tidak warasnya itu. Jadi semua orang ini dia enggak ngupis kalau lawan terus gitu. Nah, cuman ada satu orang yaitu almarhumah Nyai Aminah, kakaknya ayah kami, yang bisa menaklukkan Mbak Fanani. Artinya Mbak Fanani selalu taat patuh oleh almarhumah Hajah Aminah. Nah, itu kalau lagi ngamuk asal apa itu ada apa Nyai almarhum Nyai Aminah sudah diam, lalu diajak masuk ke rumahnya beliau. Akhirnya semua keluarga di Benda dan Tugu Dalam itu menitipkan pada almarhumah Nyai Aminah. Ya, kok tiba-tiba kejadian tahun 60 ya hilang. Jadi semua geger, Mbak Fanani hilang. Akhir di Benda Kerap mengadakan musyawarah. Pada waktu itu masih ada Kiai Abu Bakar, Kiai dan lain sebagainya lah gitu tuh, untuk mencari Mbak Fanani. Nah, yang diutus pada waktu itu yang mencari yaitu yang masih muda-muda. Pada saat itu almarhum Kiai Fatin konon katanya masih remaja, masih pemuda. Lalu adiknya Kiai Fatin yaitu namanya Kiai Mas'ud, lalu Mama Amin Dulang Jerok. Pada waktu itu masih pada muda untuk mencari yang 3 orang ini lain-lain arah. Kok anehnya lain-lain arah kejadiannya sama. Nah, seperti kejadian samanya gini, Ki Mas'ud ke Indramayu datangi salah satu tokoh yang dekat dengan Benda, tokoh ulama besar. Begitu Ki Mas'ud nanya, malah dimarahi Ki Mas'ud. Kamu jangan koplak ya. Bilang koplak tapi ben. Jadi gini kata Ki Mas'ud, bilang koplak gimana? Saya ini tugas dari kesepuh untuk cari itu. Yang mau jangan beda ke libat dia nunggu papagan dari sirah dia. Selisih panjang. Iya, nggak kelihatan. Ini baru aja ya. Baru aja melintas. Melintas ini dia tuh minumnya juga belum ditingkas saja. Kamu tuh dia mau menguji saya tadi gitu, mau ngerjain saya tadi. Nah, terus mau kemana? Kata Ki Mas'ud apa? Tanya sama Kiai tersebut. Katanya mau kemana? Mau ke Bugal. Kerja ke Bugal begitu juga. Gitu. Nah, ada yang tugasnya ke bagian selatan. Terjadi seperti itu. Ada yang tugasnya ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Begitu pula. Nah, itu sedangkan dikasih batas itu 3 hari tidak hasil pulang. Gitu. Nah, kok kenapa sampai Jawa Timur terkejar itu waktunya 3 hari 3 malam itu mencari itu lah. Kalau secara logika tidak kekejar, tapi konon katanya ya kalau namanya Mama Amin Kiai Fatin Ki Mas'ud itu dari kecilnya juga Cirebon Surabaya cuma 15 menit, 10 menit. Iya, itu mungkin dengan ilmu yang istimewa kan gitu ya, orang dulu gitu. Nah, terus udah 3 hari pulang laporan
akhirnya kata sepupu di Benda, sudah itu hanya kewajiban kita aja, yang sebetulnya Panan itu udah wali, udah nanti nggak usah cari. Pas menginjak tahun tahun 72, tahun 1972, ada informasi dari Karawang, dari Cilamaya Karawang. Jadi ada di Cilamaya yang namanya Desa Buta-Buta, ya, Kampung Buta-Buta, desanya Pasir Rukem. Nah, itu di daerah Pasir Rukem banyak basis alumni Benda. Nah, laporan kiai-kiai dari Pasir Rukem Cilamaya itu ada yang laporan ke Benda, ada yang laporan ke ayah kami yaitu di Cibogo. Itu laporannya mereka itu beli itu habis survei di daerah Kesambi Lempeng, masih Cilamaya juga. Survei karena ada informasi ada orang aneh. Ternyata disukai bisa ngesera kami survei ini curiga, bisa jangan-jangan itu Kang Fanani bahasanya dulu ya, Kang Fanani. Pas dilihat iya betul Mbak Fanani. Mbak Fanani. Nah, apa yang dikatakan aneh, konon ceritanya tahun 72 itu Mbak Fanani sekali waktu ada sempanduk apalah, organisasi apalah, mungkin salah satunya organisasi gitu, oleh beliau dilempari itu spanduk itu dengan beraknya beliau sendiri, dengan kotoran Mbak Fanani, beliau akhir yang rasa memiliki itu mukuli orang gila kan, pukuli Pak. Itu dipukuli sama sekali tidak mengeluarkan bahasa apa-apa, tidak menyuat apa-apa. Kayak saja ada diam aja, ya lecet enggak apa enggak. Tiba-tiba enggak lama Pak, masing-masing keluarga pada mukuli, pada datang. Pak, kenapa ibu saya dipukuli sama bapak? Itu semua, jadi mereka yang mukul di lapangan dimukul Mbak Fanani, tapi ternyata yang kena itu masing-masing istrinya yang dipukul. Itu. Nah, oke. Nah, jadi gini, kalau saya ambil lebih menjelaskan laginya mengenai Mbak Fanani ini ya, habis waktu ditemukannya setelah melakukan melempar sebuah baliho atau spanduk ya, entah itu partai, entah organisasi, entah apa ya, yang dianggapnya menyinggung menyinggung para pengikut, itulah. Akhirnya si orang-orang tersebut memukuli Mbak Fanani. Iya, betul. Tapi Mbak Fanani tidak bergeming ya, dia menjerit, jadi diam saja. Sampai akhirnya Mbak Fanani berada di sebuah dia sebuah pinggir jalan aja. Pinggir jalan gitu ya, jalan. Ditangkapnya atau dipukul itu. Nah, setelah itu datanglah pihak keluarga yang memukuli Mbak Fanani. Laporannya nggak taunya istrinya dipukuli. Nah, berarti orang Mbak Fanani dipukuli, tapi yang melakukannya sama saja lagi mukuli istrinya. Ini kan aneh. Itu nggak satu ya, berarti nggak satu orang kan yang mukulinya. Dan dari satu persatunya laporannya macam-macam. Ada yang lagi mukulin anaknya atau apa tadi? Enggak, semua mau mukulin istrinya. Mukulin istrinya semua. Nah, itu setelah itu akhirnya sama kepala desa Kubu kan ya, sama Koramil dan sebagainya diperhatikan gitu. Perhatikan, awas, hati-hati, yang sembarangan itu bukan seorang-orangnya, bukan orang biasa lah, orang biasa. Ya, dikasih saung, tapi nggak ditempati, ya tetap aja kelihatannya tuh kayak gimana lah, kelihatannya orang gila. Nah, sekali waktu ada camat Cilamaya, camat baru, dengar informasi tentang Mbak Fanani gitu sampai Kubu dengan
dan kami dengan dulu mah bahasanya dansek gitu ya, dulu mah gitu. Itu menggunakan awas yang sebangkangan. Mungkin dia karena tidak percaya sama berkat dengan keanehan itu bahasanya dengan saya ada istilah apa itu musyrik biasa, menuju ke musyrik itu musyrik ataupun syirik lah. Iya, itu syirik itu bid'ah. Tiba-tiba sekali waktu Mbak Fanani datang ke kantor camat, si orang gila ini, ya. Jadi gak ngerti itu Mbak Fanani lah, ada orang gila datang ke kantor camat, kebetulan di kantornya itu camat sendirian. Mungkin tetapnya lagi tugas di lapangan lah ya. Nah, kok tiba-tiba di depan ruangan camat ini orang gila tersebut itu membuang sampah. Iya, menaruh sampah di depan pintu ruangan camat. Jadi camat itu ngamuk kan, tendang, dia orang gila marah kan, tendang akhirnya itu dibakar. Si sampah iya. Itu padahal bakar tuh bukan di nggak itu. Sudah dibawa keluar ya, dibakar. Begitu dia bakar habis, nggak lama anaknya datang, Pak, rumahnya kebakaran, rumahnya camat. Nah baru itu camat sadar, baru dia itu yakin bahwa barokah itu ada gitu ya. Kalau umumnya mungkin karma lah semacam itu ya. Padahal cuma sampah yang dibakar ya, yang dibawa oleh Mbak Fanani. Lalu karena marah, sampah dibawa keluar lalu dibakar, nggak taunya rumahnya sendiri kebakaran. Nah, ini pesan penting nih, makanya kalau kita kepada siapapun lah, berusaha berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan lagi. Betul. Nah, itu perlakuan orang yang tadi melakukan pemukulan kepada Mbak Fanani, nggak taunya laporannya istrinya kenapa dipukulin. Jadi istrinya dipukulin. Nah sekarang Pak Camat membakar sampah, rumahnya kebakaran. Karena melakukan kekerasan, dia akhirnya mengalami masalah sendiri. Wah, subhanallah nih. Nah ini kan pesan yang sangat luar biasa ya. Bukan berarti kita mengarah kepada hal yang terlalu berlebih-lebihan. Jangan sampai nanti mengarah kepada musyrik dan syirik tadi ya. Agar kita kepada Mbak Fanani. Nah ini karena saya juga ada beberapa penilaian atau pandangan-pandangan kepada orang-orang yang datang kepada Mbak Fanani saat ini gitu ya. Mungkin cerita ini belum banyak orang tahu ya. Orang melakukan kejahatan dapat kejahatan nanti. Tapi kita kalau berbuat baik, insya Allah berbuat baik ya. Jadi kalau dengan cerita ini dalam arti datang kepada Mbak Fanani ke sana, ya kita sebagai layaknya sebagai umat manusia, ya kita punya tindakan hal-hal yang positif saja. Dimana hal-hal tadi ya jangan lupa tadi mengenai istikharah. Lalu tadi jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang penampilannya seperti orang gila. Nah, karena buktinya yang katanya orang gila itu enggak gila. Jadi hanya fisik saja itu kan, seperti orang gila. Tetapi disinilah sejarah Mbak Fanani dan disinilah keluarganya Mbak Fanani yang sama-sama memperjuangkan untuk mewujudkan pembangunan masjid yang ada di sini. Tadi masjid apa namanya? Masjid Syekh Anwaruddin Krian, hasil istikharahnya. Itu hasil istikharah. Nama ornamennya itu Pusdaga Lada. Apa itu? Pusat segala ada. Nah, itu nama program lagi tuh. Kan di depan ada. Apa lu mau gua ada. Ini pusat program lagi. Pusat desain segala ada. Ya, karena pusat desain segala ada ya, ada pentil, ada gayung, ada centong, ada kertis, ada uleg-uleg, ada sendok, ada gayung lain dan sebagainya kan. Unik loh, jadi nggak ada mungkin orang-orang awam ya, untuk misalkan saya gitu kan ingin membangun sebuah tempat ibadah, mungkin bagi saya tidak pernah terfikirkan bagaimana untuk menanamkan sebuah ornamen. Kok itu kok sampai alat dapur kok sampai ada di situ. Ini masjid loh, tempat ibadah, tapi kan ya disinilah yang tidak hanya menjadi tempat
kita melakukan sholat. Tapi masjid itu kan bisa jadi tempat bersilaturahmi. Kita melakukan banyak hal kegiatan di masjid, termasuk kita juga harus memahami dengan tadi ornamen tadi itu juga sudah suatu bentuk pembelajaran ya. Yang tadi awal-awal Pak Kiai jelaskan mengenai kenapa sih harus ada alat dapur itu ditanamkan di masjid gitu kan. Jadi kita datang ke masjid betul-betul ada hal-hal yang bisa kita terima ya. Nah ini yang luar biasa bagi saya, dan mungkin hanya satu-satunya di dunia masjid yang memiliki ornamen peralatan dapur. Ini sangat unik sekali. Jadi setelah tadi saya terima beberapa informasi dari Pak Kiai mengenai pondok masjid tersebut ya, yang berada di kawasan Cibogo. Saat ini memang belum selesai Pak Kiai, dan tadi bagian atapnya pun belum dipasang, dan akan banyak makan biaya besar nih Pak Kiai. Sangat besar sekali. Dari video ini saya coba mau berbuat sesuatu nih Pak Kiai. Kalau diizinkan, saya mau minta izin Pak Kiai, nomor Pak Kiai kah ataupun siapa, nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Lalu nomor rekening Pak Kiai, karena ini kan butuh biaya besar. Nanti bagi siapapun ya yang berada di seluruh dunia lah, barangkali untuk ingin menyisihkan sebagian rezekinya lah untuk membantu mewujudkan cita-cita keluarganya Mbah Fanani ini, untuk masjid tersebut bisa bermanfaat. Karena dari mulai saya masuk dari awal lokasi itu, untuk masjid besar itu sangat jauh ya dengan masjid-masjid besar lain. Jadi kalau masjid tersebut sampai berdiri, ini akan memudahkan masyarakat sekitar untuk lebih dekat datang untuk ibadah, kan untuk sholat Jumat itu kan. Jadi jangan sampai sholat Jumat ini harus jauh-jauh gitu. Ini luar biasa sekali ya. Nah, tadi ceritanya Pak Kiai ini bagi saya unik ya. Nggak hanya sebatas ngobrol, tapi kok banyak pesan-pesan yang luar biasa. Terus gini lagi pemirsa, uniknya lagi banyak kejadian yang tidak logis. Satu contoh, kami ini sosialisasi kadang-kadang, khususnya di rekan-rekan keluarga Cibogo ya, yang merantau di Jakarta, Bekasi dan sebagainya, umumnya di alumni. Itu sering kejadian kok aneh, mengisi bensin ya udah tadi ini hampir bensin udah gantung, tinggal satu liter diisi 50.000 full penuh. Nah, udah penuh itu dipakai 2 hari 2 malam habis utuh. Nah, pernah lagi kejadian di daerah tapi itu mengenai tadi bensin tadi, yang pakai siapa Pak Kiai? Itu yang pakai ada kami Maksum yang nyupir jajak. Itu waktu sedang aktivitas penggalangan dana. Itu terjadi di daerah Jaga Mulia Majalengka. Pas mau pulang, itu bensin udah tinggal 1 liter. Nah, akhirnya karena jauh ke pom, yang isi sementara 50.000 ke pom ini. 50.000 kan segejot cerai tapi langsung full. Itu 2 hari 2 malam. Maaf, itu motor atau mobil Pak? Mobil. Iya, itu pakai mobil. Nah, pernah lagi di Karawang. Begitu pula. Ya. Nah, di antaranya lagi kejadian pada waktu PPKM, aneh juga. Ya. Pada waktu PPKM dan pada waktu lockdown. Karena pada waktu mulai membangun masjid ini kan sudah lockdown. Iya. Itu kok kenapa? Malah petugas nih lancar aja.
Padahal yang lain-lain itu di Nggak boleh. stop ataupun nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat. Itu. Harus tunjukkan mungkin sudah swab lah atau kartu vaksin kah. Belum ada soal, Pak. Ini Belum kerja boleh aja. Itu bisa. mudah aja gitu. Iya, sedangkan tim petugas gabungan itu rata-rata kalau jalan tol kan di gerbang. Mau Iya. kita lari kemana, meninggal kemana kan. Tapi ya lancar aja. Sampai PPKM-nya begitu pula, itu karyanya. Dua, yang ketiga kalinya karyanya orang yang menjanjikan, tapi Iya. tidak bukti, Iya. langsung. Hmm. Ada aja apasnya itu. Ada aja. Ada aja. Oh, nanti saya mau nyumbang sekian. Bus. Tidak ada jam kubulnya. Iya. Om Do. Iya. Ada. Hoak. Iya itu. Hoak tuh. Ada aja. Makanya kami sangat kasihan bagi orang yang gampang menjanjikan yang berkaitan dengan masjid, takutnya tidak bukti. Allah. Iya. Ini kenyataan. Bahkan ada yang anehnya pangkat haji udah sampai Jeddah balik lagi. Ternyata Janji itu ya. Janji. Ada janji. Iya. Ini pesan penting Iya. lagi makanya. Iya. Tadi kan itu orang Jawa Tengah itu. Oh, Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Balik lagi. Padahal dilengkapi lagi lintas lengkap ketemu tanpa alasan diusir tuh. Bisa begitu ya. Luar Sampai biasa. Jeddah. Dan ini nih hal-hal yang sangat penting sekali di mana tadi ini namanya kalau udah sedekah makanya sudah janji Allah ya. Kan nggak mungkin Allah bohong ya. Kalau Allah masa pembohong nggak mungkin kan. Nah ini nih tadi ada sebuah tim ya dan upaya ibarat katakanlah Iya. tim ya. Iya. Tim yang berusaha untuk penggalangan dana bensin yang ini kendaraan mobil diisi 50.000. Logika aja dia dibawa keliling-keliling gimana kok sampai 2 hari nggak habis. Kita bicara logika kan, dan ini udah jelas sudah mukjizat Allah ya. Dan uniknya lagi ya tadi cerita dari Pak Kiai tadi mengenai sedangnya karena masa itu sedang masa COVID ya, dimana peraturan masyarakat itu kan nggak semudah itu pergi ke luar kota ataupun kemana kecuali dengan syarat-syarat tertentu ya, kartu vaksin lah, sudah swab ini dan itu, tapi diberi kemudahan. Dan satu hal lagi, ini makanya jangan mudah berjanji. Kalau kita janji namanya bohong, Allah aja nggak mau bohong. Ya kan nggak mungkin bohong, masa manusia mudah bohong. Nah akhirnya karena bohong tadi akhirnya membuat sebuah masalah bagi dirinya sendiri ya. Cuman kan masalah hidup mati kan memang Allah yang kuasa, tapi kan rahasia Allah ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan dengan pemahaman dan ceritanya Pak Kiai ini menjadi sebuah pegangan juga bagi kita yang saat ini, terutama saya dan yang masih muda-muda ini terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik ya. Jadi menghindarkan hal tadi, jangan mudah janji gitu kan. Jadi kalau misalkan mengenai kita ada niat, kita melakukan, ya kita lakukan saja. Jadi jangan omdo, saya akan begini ini nggak taunya hanya omong doang, mengecewakan yang mengharapkan. Karena memang pembangunan ini saya juga berpikirnya nih nggak boleh terlalu lama. Faktor cuaca, hujan, panas, bangunan yang sudah berdiri ini jangan sampai rusak. Akhirnya sangat mubazir. Dan ya ini bersamaan dengan ini ya, bersamaan dengan video ini akhirnya saya coba membantu lah dengan mungkin dengan video ini bisa banyak orang tahu. Akhirnya barangkali ingin menyisihkan rezekinya untuk membantu pembangunan masjid ini, ya silakan aja. Dan saya akan masukkan di deskripsi nomor telepon keluarga di sini dan juga nomor rekening yang ada di sini. Jadi nanti bisa langsung hubungi dan ya kalau sudah transfer tinggal tunjukkan bukti transfernya dan insya Allah kita akan doakan ya Pak. Siapa yang memberi sumbangan ya. Dan kalaupun ingin datang langsung nanti saya juga sertakan alamatnya. Siapa tahu ingin berjumpa dengan Pak Kiai dan juga ingin langsung tahu tempatnya, waktu itu lebih bagus lagi. Nah, saya lihat ini Pak Kiai kan ada sebuah catatan Pak Kiai. Ini kalau anggaran biaya total itu sekira berapa Pak Kiai kalau anggaran yang dibutuhkan sekarang?
Nah, anggaran yang dibutuhkan sekarang itu kurang lebihnya 483 juta untuk mengadakan pengecoran untuk atap. Ya. Nah, plus dengan lantai mungkin sampai 600 jutaan. Nah, kalau anggaran keseluruhannya itu sebetulnya 52 miliar. Kalau total semua 52 miliar itu luas bangunan 100 ke 150 meter. Cuman sekarang yang saya tidak muluk-muluk, yang dihadapi ini secara bertahap. Tahap awal itu anggaran keseluruhannya cuma 2 miliar 2.875.450.600 rupiah. Jadi kurang lebihnya 2.900.000-an total yang sekarang yang sedang dihadapi, yang luasnya 24 ke 28 meter. Kalau keseluruhannya yaitu 52 miliar yang seluas 100 dan 100 ke 120 meter. Rencananya itu ada aula, ada pondok pesantren induk. Maka kami di sini masih darurat untuk berkaitan tadi. Masih memakai dengan bangunan yang ada dulu. Iya, nah, insya Allah lah. Ya, artinya usaha saya dalam video ini menjembatani, menginformasikan kepada banyak umat ya untuk prosesnya penggalangan dana pembangunan masjid yang saat ini sedang berjalan. Nah, jadi ini sebetulnya nggak sengaja ya, segala sesuatunya bukan di konsep ataupun direncanakan mengenai pembangunan masjid tersebut ya, berawal karena sejarah. Dan masjid ini yang dimaksud tadi termasuk bagian dari sejarah, karena memang betul-betul eranya waktu era masa penjajahan hingga proses yang berjalan sekarang, jadi sangat kuat sekali sejarahnya, dan juga sejarahnya Mbah Fanani. Nah, jadi saya berpikir ini kayaknya oke deh, sekalian aja video ini saya angkat mengenai tadi, saya bertanya kepada Pak Kiai mengenai kebutuhan apa lagi dan total biaya berapa, dan kebetulan ini ada yang sudah tertera berbentuk proposal ya, karena dari sini sudah terbentuk tim untuk berusaha dengan proposal ini. Kita menghubungi insya Allah para donatur ya, para dermawan untuk bisa mewujudkan cita-cita masjid ini bisa terwujud. Dan satu lagi Pak Kiai, ini saya minta izin juga nih, dalam arti penerapan nanti dalam video ini kan saya akan membuat judul karena biar bagaimanapun juga saya nggak mau video ini menjadi sebuah kesan memanfaatkan nama Mbah Fanani ya. Dan memang ini nyatanya dari keluarganya, dan yang tadi sudah di awal dijelaskan ya, urutannya apa semuanya memang keluarga besar Mbah Fanani. Dan Mbah Fanani sendiri pun termasuk tokoh yang sama awal juga berjuang untuk membangun masjid tersebut ya. Nah, jadi biar jangan salah paham nih, karena faktor kebetulan saja. Jadi kalau nanti di video ini lihat, saya sudah melihat ke kawasan belakang sini ya, bahwasanya ada sejarah-sejarah lain di mana yang tidak hanya seputar masjid tersebut ya, tetapi ada sejarah lain seperti Wali Supah ya, di belakang ini. Karena saya orang dari seni dan budaya ya, saya sering hunting keris-keris pusaka ya, karena Pak Kiai ini kan memiliki beberapa simpanan koleksi ya, simpanan dari kakeknya lagi gitu kan, yang termasuk unik ya.
Dan di belakang ini, masya Allah, ada mata air, pohon-pohon besar, dia menyimpan air, dan air tersebut hingga sekarang masih berlimpah dan digunakan oleh masyarakat sekitar sini ya. Dan luar biasa sekali. Ada lagi cerita mengenai Kiai Wali Supah ini melakukan penjamasan keris pusaka. Nah, penjamasannya itu ada sebuah sendang ataupun apa ya, seperti kolam. Nah, itu cara-cara orang tua dulu ya. Nah, kalau cara pencucian keris sekarang kan udah berbeda ya. Nah, ini sih, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa tersampaikan ke banyak umat ya. Dan bagi siapapun yang ingin menyisihkan rezekinya, silakan hubungi nomor yang tadi dan nanti di deskripsi, silakan dicek langsung, hubungi langsung ya. Mudah-mudahan cita-cita dari keluarga Mbah Fanani ini bisa berdiri sebuah masjid yang berada di Cibogo dan masyarakatnya tidak kejauhan lagi menuju masjid, apalagi pas kalau sholat Jumat nggak jauh-jauh banget, ada masjid besar yang bisa didatangi dan juga banyak aktivitas kegiatan lain, karena tidak hanya pondok pesantren saja ya Pak Kiai ya, itu saja. Nah, inilah paling itu aja. Dan ini juga ada dari Indramayu Parangampel, ada dari Ciamis, ada di Tasik ya, yang sama-sama ngobrol. Ini lagi ngobrol belajar sama Pak Kiai. Dan tadi pesan-pesan penting tadi jangan lupa ya, yang istighfar, lalu tadi jangan berbuat sembarangan sama orang ya. Walaupun itu katanya orang yang main pukul, isunya dipukul, bakar sampah, rumahnya kebakar kan gitu. Nah, sama halnya kalau kita berbuat baik, kita akan dibalas lagi oleh Allah dengan hal kebaikan. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita berbuat baik akan dibalas baik juga oleh Allah. Paling itu aja, dan terima kasih. Dukung terus channel saya ya, Cirebon Misteri Channel ya. Dan ini sesi yang luar biasa ya, sangat luar biasa. Nanti disambung lagi dengan sesi berikutnya yang lebih menarik lagi tentang ini aktivitas tadi nih. Ada aktivitas sebelasan ya, yang selalu dilakukan setiap tanggal 11 yaitu manakib. Nah, ini selalu dilakukan rutin di sini ya, dan langsung dipimpin oleh Pak Kiai. Jadi siapapun dari mana pun boleh datang ke Pak Kiai, bebas aja ya. Jadi yang dari luar kota, kalau setiap tanggal 11 nih, setiap selepas asar ya Pak Kiai. Iya, jadi yang mau datang ke sini, mau sama-sama bermanakib ya, setiap tanggal 11 setiap bulan selepas asar, silakan Pak Kiai terbuka, Pak Kiai silakan datang, sama-sama kita bermanakib ya, dan bisa mampir lewat. Nah, itu masjidnya yang sedang lagi dibangun itu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi potongan cerita tadi kan ada cerita mengenai bensin nih. Bagi saya ini unik banget ya. 50.000 loh bensin diisi, tapi kok gitu. Nah, ini cerita nih. Ini langsung yang bawa mobilnya nih. Bisa jelasin nggak ceritanya awalnya gimana tuh? Awalnya kan saya tuh bawa dari sini tuh untuk ke daerah Subang Kuningan. Daerah Subang itu bawa uang 100.000 bawa masjid. Pas di tengah-tengah hutan lah, kalau daerah Subang Kuningan kan ya banyak hutan ya, banyak jalan toang-toang itu. Toang-toang. Sementara tujuan masih jauh. Bensin itu tinggal satu, tinggal kedip aja udah. Ini saya cukup enggak nih? Kalau saya isi 50.000 sampai tujuan, cukup enggak kira-kiranya? Karena kalau cukup nanti baliknya kan bawa uang. Ini cukup enggak buat ke tujuan? Oh cukup 50.000. Lalu di tengah hutan itu, di tuang-tuang itu nemulah Om Mini. Isi 50.000. Mbak, isi 50.000 Mbak. Setelah udah isi bensin, sadar-sadar kita itu udah jauh dari Pom Mini. Aneh kan lihat bensin, wih kok full. Full. Tercengang itu. Ngulang aja gitu, ajib gitu. Ini bener enggak sih gitu. Ya lanjutkan. Ya sampai kepake lah beberapa hari lah itu bensin. Dan kejadian lagi waktu ke Jaga Mulia itu bensin tinggal 2, isi bensin lagi itu 50.000, isi bensin lagi 50.000, full lagi itu tuh.
Seperti itu. Bisa gitu ya. Ketiga kali ya seperti itu. 3 kali. Isi bensin lagi 50.000 pun lagi. Kan dibekali 100.000 tuh bukan apa namanya tuh, kalau uangnya ya Pak Kiainya banyak gitu, ya mungkin bukan 100.000 lah persiapan. Iyalah, betul. Iya, pastinya dikasih 300.000 lah buat perjalanan pulang balik. Berhubung ini mungkin uangnya, adanya 100.000, udah jalan aja lah sana. Jalan aja udah sana, yang penting selamat gitu sampai tujuan. Karena niat ya, yang penting kan yang kuat niat ya. Padahal bekal nggak mendukung, tapi yang mendukung adalah niat. Tapi karena kekuatan niat tadi, dipermudah semuanya ya. Dipermudah semua. Luar biasa. Enggak, bulannya berapa kali? Bulannya masih ingat berapa kali? Dua bulan kemarin. Oh, 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu. Kan enak ya. 2 bulan yang lalu kejadiannya. Oke, dan ini tadi ini unik. Dan yang keunikan lagi tadi ini nih, kamera ini saat merekam tadi, saat ngobrol bersama Pak Kiai ini, ya kita disaksikan nih. Ini dari Indramayu, dari Ciamis, dari Tasik juga nih, yang saat ini bersamaan. Dan juga ada keunikan video tiba-tiba off sendiri ya, tapi off-nya setelah mengucapkan assalamualaikum terakhir, dan itu mati sendiri dan selesai sudah. Pikir saya tidak terekam. Aduh, luar biasa. Tidak diprogram ya? Tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak pakai remote ya untuk matikan dan nyalakan perekam ya. Tiba-tiba perekamnya mati sendiri, tapi matinya pas banget di saat sudah assalamualaikum. Ini tambahan lagi tadi keunikan bahan bakar ya. Sekarang tambah lagi masalah di alat perekam saya. Baik. Oke, ajaib banget.